dan ketika dia sedang melaksanakan ibadah umroh, di sela-selanya dia mentaubati dosa-dosanya hingga kemudian dia diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Di Mesir, Pak, itu ada seorang yang bermimpi. Dalam mimpinya itu dia berjumpa dengan orang yang soleh. Tidak disebutkan dalam kisah tersebut apakah orang soleh itu seorang wali atau Nabi Muhammad SAW. Orang ini bermimpi berjumpa dengan orang yang soleh. Dalam mimpinya tersebut, orang soleh itu berpesan, "Wahai fulan, aku minta kepadamu agar engkau mengajak tetanggamu itu untuk pergi umroh atau haji." Kemudian orang tadi bangun dari mimpinya, Pak. Setelah orang tadi bangun, kaget. Yang pertama, betulkah ini mimpi yang betul ataukah ini hanya sekedar bunga tidur? Masalahnya juga orang atau tetangga yang oleh orang soleh tadi diberikan wasiat agar tetangga ini diajak umroh, itu orang yang ahli maksiat. Bahkan nek teng Indonesia mereka disebut Islam KTP, Pak. Nek teng KTP nek Islam, tapi ditakoni tahu sholat gak tahu. Jangankan jamaah sholat gak tahu, maca Quran iso gak iso. Wis pokoknya Islam. Orang tadi bingung, betulkah mimpiku itu? Lalu kemudian dia konsultasi dengan salah satu gurunya. Gurunya tersebut kemudian memberikan nasihat, coba nanti malam engkau tidur lagi, kalau engkau bermimpi sampai 3 kali, berarti mimpimu itu berarti bukan bunga tidur, artinya itu adalah mimpi yang benar. Lalu kemudian dijalani, dia tidur lagi. Hari kedua mimpi lagi dengan mimpi yang sama. Dalam mimpi tersebut, orang soleh yang ada dalam mimpinya itu berwasiat kepada sang pemimpi tadi untuk mengajak tetangganya berangkat menunaikan ibadah umroh. Hari ketiga demikian, mimpi lagi. Setelah mimpi 3 kali, orang tadi kemudian betul-betul yakin bahwa mimpinya itu adalah mimpi yang benar. Lalu kemudian orang tadi berkunjung ke rumah tetangganya yang ahli maksiat dan tidak pernah sholat tadi. Orang tadi kemudian berkata, "Wahai Tuan, saya ingin mengajak Anda beribadah umroh bersama-sama." "Loh, panjenengan boten keliru ta? Saya ini sholat saja tidak bisa, wudhu saja tidak bisa. Baca Quran mungkin bisanya Al-Fatihah tok. Kemudian sampean sekarang datang ke sini untuk mengajak saya umroh. Panjenengan boten kelintu ta?" Dijawab oleh orang tadi, "Tidak, sesungguhnya aku ingin mengajak panjenengan umroh. Terkait jenengan tidak bisa sholat, tidak masalah, saya ajari sholat, saya ajari wudhu. Terkait panjenengan tidak bisa cara-caranya atau rukun atau ibadah umroh, teknis ibadah umroh, akan saya ajari, saya ajarkan manasik umroh. Tidak hanya itu, biaya pendaftaran panjenengan, biaya panjenengan selama di sana dan uang saku akan saya tanggung." Senang, Pak. Tetangganya tadi kemudian senang. Setelah itu, karena akan melaksanakan ibadah umroh hingga kemudian persiapan dilakukan, baik persiapan fisik, persiapan belajar materi, termasuk belajar sholat, Pak. Termasuk belajar sholat, karena ternyata sepanjang usianya dia tidak pernah sholat. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada hari yang telah ditentukan, akhirnya orang tadi dengan ditemani tetangganya yang ahli maksiat itu berangkat umroh. Setelah sampai di Mekah, Masya Allah, semangatnya luar biasa. Setelah pertama kali melihat Ka'bah, dia menangis. Dan di antara semua jamaah yang ikut rombongan tersebut, dia adalah orang yang paling semangat ibadahnya. Di masjid terus setiap hari. Paling ke hotel, makan, setelah itu istirahat sebentar, balik ke masjid balik. Terus seperti itu hingga berhari-hari. Hingga pada suatu hari, Bapak Ibu sekalian, orang tadi pergi ke masjid tetapi lama tidak balik-balik ke hotel. Lalu sama tetangganya yang memberangkatkan umroh tadi ditelepon tidak bisa, dikontak tidak bisa. Setelah itu kemudian dicari. Setelah dicari beberapa waktu, akhirnya ketemu, Pak. Dan setelah ketemu ternyata tetangganya tadi ditemukan dalam kondisi sujud dan dalam kondisi sudah meninggal. Tidak hanya itu, kemudian karena tradisinya di sana orang yang meninggal itu kemudian disolati oleh seluruh jamaah Masjidil Haram, maka kemudian orang yang ahli maksiat tadi, Pak,
disolati oleh sekian ribu atau sekian ratus ribu jamaah. Alhamdulillah. Orang yang memberangkatkan umroh tadi Pak kemudian merenung, ternyata ini maksud daripada mimpiku tadi, mimpiku beberapa waktu yang lalu. Ternyata dia dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah umroh, dan ketika dia sedang melaksanakan ibadah umroh, di sela-selanya dia mentaubati dosa-dosanya hingga kemudian dia diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Sepulang daripada umroh Pak, orang tadi yang mengajak umroh tadi kemudian berkunjung ke rumah istrinya, keluarganya. Setelah berkunjung ke rumah istrinya kemudian ditanya, suami Anda yang saya kenal selama ini tidak pernah beribadah, dia ahli maksiat, kenapa kok dia bisa diberikan oleh Allah kematian seindah itu? Apakah dia punya amalan tertentu yang saya atau kami tetangga-tetangganya tidak mengetahui? Dijawab oleh istrinya, wahai Tuan, suami saya itu meskipun ahli maksiat, tetapi dia adalah orang yang hatinya tidak pernah iri, tidak pernah memusuhi siapapun. Dia adalah orang yang hatinya bersih. Tidak hanya itu, ketika dia bekerja, maka separuh daripada gajinya setiap kali dia gajian di awal bulan itu selalu disedekahkan kepada wanita-wanita tua yang miskin. Lalu kemudian ada seorang di antara wanita yang sering menerima sedekah dari suami saya, itu sering mendoakan, ya Allah, anugerahkanlah kepada tuan ini yang bersedekah kepadaku ini derajat bisa mendapatkan husnul khotimah.